Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang Penyuluh Hukum. Dan pada kali ini, Bincang Penyuluh Hukum akan menyampaikan topik tentang hukum waris berdasarkan kompilasi hukum Islam bersama narasumber kita dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Beliau adalah penyuluh hukum ahli Madya, Bapak Ustadz Abdul Rojak dari BPHN. Alhamdulillah. Salam pembelajar. Oke, terima kasih Pak Ustadz Abdul Rojak telah berkenan hadir di acara Bincang Penyuluh Hukum. Baik, seperti saya sampaikan tadi, sahabat pembelajar, bahwa program Bincang Hukum pada kali ini akan membahas tema tentang hukum waris berdasarkan kompilasi hukum Islam. Nah, memang kita tahu bahwa terkait dengan hukum waris ini ada, selain diatur di kompilasi hukum Islam, juga ada di hukum waris adat ya, kemudian juga di Kitab Undang Hukum Perdata. Nah, pada saat ini sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum waris, kita tanyakan dulu kepada narasumber kita terkait dengan mungkin bisa pengertian waris itu apa juga, kemudian ada pewaris, ada ahli waris, dan juga ada harta warisnya. Ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, mungkin untuk teman-teman kita atau sahabat pembelajar yang belum tahu tentang waris. Silakan Pak Ustadz Abdul Rojak. Ya, terima kasih Bang Ustadz Ali, rekan saya. Topik kali ini sungguh menarik. Kita bahas terkait waris menurut kompilasi hukum Islam. Memang di negara kita punya negeri ini, hukum waris itu diatur oleh 3 hukum. Pertama, Kitab Undang Hukum Perdata, kompilasi hukum Islam, dan kemudian hukum adat. Kita fokus di sini pertemuan ini tentang waris menurut kompilasi hukum Islam. Ini memang di law center kami di BPHN dan di kawan-kawan semua banyak sekali pas kita di lapangan tuh membahas pertanyaan tentang waris. Dan kebanyakan dari kita kan di Indonesia Muslim ya, jadi gimana sih waris ini menurut Islam? Apakah ini menurut agama murni atau emang di kita ini pakai hukum waris tersendiri gitu ya? Memang ada jadi polemik juga karena kita kan pada dasarnya kompilasi hukum Islam ini, kita ambil sejarah dulu ya Bang Ustadz Ali. Kompilasi hukum Islam ini kan Impres 1 tahun 1991 ya. Jadi sebelum itu para hakim di Indonesia itu memakai 13 fikih di Indonesia. Akhirnya dari 13 fikih itu para cendekiawan muslim kita mengumpulkan pendapat-pendapatnya dan jadilah kompilasi hukum Islam ya. Jadi yang dipakai di negeri kita fikihnya untuk waris adalah kompilasi hukum Islam, gitu. Jadi berdasarkan impres ya. Iya, walau tetap itu mengadopsi daripada Al-Quran dan hadis. Jadi nggak jauh melenceng dari Al-Quran dan hadis. Nah ini alhamdulillah negara kita konsen, artinya waris ini pemerintah saja sampai ikut campur di situ. Dan alhamdulillah ya, walaupun ada kekurangan tapi sudah dimasukkan ke dalam hukum negara kita. Keluarlah Impres 1 tahun 91 ini tentang kompilasi hukum Islam. Sebagai pedoman ya, pedoman kita. Jadi ini hakim-hakim sekarang dari tahun 91 sampai sekarang menggunakan ini. Pedoman ya. Iya. Jadi menggunakan kompilasi hukum Islam terkait penyelesaian waris dan sebagainya. Nanti kita urai lagi di belakangnya. Tadi pertanyaannya bagaimana sih hukum waris itu? Hukum waris itu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris. Terus menentukan siapa ahli warisnya dan berapa besaran ahli waris. Jadi ada pewaris, ada ahli waris, ada harta warisan. Ini harus dipahami banget nih. Jangan sampai salah penafsiran juga di masyarakat kita.
pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia, bahasa singkat ya. Iya. Orang ada yang meninggal dunia, ada ahli waris, ada harta warisan. Jadi pewaris itu harus syaratnya meninggal dunia. Iya. Meninggal dunia, ada ahli waris dan harta warisan. Terus ya nggak taunya ada anak nih datang, tok 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 ke bapaknya. Assalamualaikum. Salam. Pak, Iya. bapaknya masih hidup? Pak, saya mau minta warisan. Nggak sabar. Waduh, ini mohon maaf nih anak kurang ajar Pak Ustadz Ali ini. Iya, itu sama juga pengen bapaknya berburu mati. Atau mungkin gini, atau mungkin style gini, karena mungkin nggak paham. Nah, makanya kan dari bincang penyuluh hukum ini mungkin ya memberikan pemahaman tentang waris itu ya kan. Betul. Jadi tadi Ustadz Abdul Rojak sudah menyampaikan bahwa pewaris itu sudah meninggal dunia dan ada hartanya, itu baru pewaris ya. Kalau belum meninggal kita minta warisan. Minta warisan, nyumpahin bapaknya Iya, meninggal dunia. Jadi Iya. nggak boleh, harusnya ada orang harus meninggal dunia. Itu syarat pewaris. Kemudian yang kedua, ahli waris. Iya. Ya, ahli waris. Ahli waris orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Ya, harta waris orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Pewaris, ya. Cuma ahli waris ini sebelum dia mengeluarkan membagikan hartanya itu ada kewajiban. Ahli waris itu sebelum dia membagikan hartanya, dia harus mengurus jenazah, Iya. dari mandiin, dari ngafanin, terus nyolatin, nguburin. Kalau itu kan fardu kifayah, Iya. harus dikeluarkan tuh dari harta pewaris, termasuk dari sakitnya. Iya. Keluarin tuh dari harta pewaris, keluarin. Sakit, nggak tahu jadi sakit, meninggal. Nah itu dikeluarin. Kemudian bukan hanya itu saja, termasuk hutang. Iya. Baik hutang kepada manusia dan hutang kepada Tuhan sih. Iya. Kalau kita kan di Muslim rukunnya 5 ya. Iya. Gitu. Jadi termasuk juga di situ puasa juga, bayar fidyah, kan wajib tuh dia. Iya. Bayar fidyah keluarin. Terusnya sama haji ya, keluarin tuh dari hartanya, badalin, dibadalin. Kalau ada wasiat ya. Ya, wasiat termasuknya. Nah, itu harus dikeluarin tuh sama ahli waris. Terus bagaimana kalau tahlilan? Iya. Suka ada tuh ya. Iya. Ya itu kalau itu sih mubah, boleh. Iya. Mau dilaksanain boleh, Iya. enggak dilaksanain boleh. Iya. Tapi kalau mau dikeluarkan dari harta warisan itu, tahlilan tuh dia kesepakatan dulu Iya. sama keluarganya. Yang lain ya. Iya, karena kan tuh ngeluarin dari harta Iya. warisan. Nah, itu mah kalau yang pengurusan jenazah fardu jangan, itu Iya. mah harus dikeluarin. Tapi kalau tahlilan itu kesepakatan. Iya. Nah, itu ada Jadi kewajiban Iya. yang dilakukan oleh ahli waris ya. Nah, setelah itu selesai, namanya harta tirkah, harta peninggalan. Iya. Setelah dikeluarin dari hutang-hutangnya dan wasiatnya. Kemudian yang ketiga ada namanya harta warisan. Iya. Harta warisnya. Harta warisan. Nah, harta warisan ini di dalam kompilasi hukum Islam ada harta bersama dan harta bawaan. Iya. Apa itu harta bersama? Harta bersama itu harta yang timbul sejak dia melakukan perkawinan. Jadi sekarang dia ijab qabul, hari ini dia ijab qabul sah, maka detik itu sampai dia, mohon maaf, bisa juga dia nanti cerai hidup dan cerai matinya, di situ tuh harta warisan. Dari sekarang sampai 10 tahun atau 20 tahun atau 5 tahun itu, nah di situ hitungnya harta bersama timbul. Iya. Di situ dihitung harta bersama. Kemudian ada namanya harta bawaan. Oh, sorry, maaf, saya tadi harta bersama tuh kalau sekarang trennya itu namanya harta gonogini. Iya. Bang Sadri, harta Jadi kalau gonogini. ya, harta gonogini. Makanya kalau di kalangan yang paham itu ya, harta bersama tuh dengan harta bawaan biasanya ada surat perjanjian pernikahan. Sebelum ya. Kalau ada ya. Itu harta bersama. Kemudian harta bawaan. Harta bawaan itu timbulnya 2. Sebelum dia nikah, Ya. dia punya tuh
sebenarnya rumah, mobil, dia kontrakan, mobil, motor segala dia sebelum dia nikah tuh. Nah itu namanya harta bawaan. Bisa juga timbul dia sudah nikah. Contohnya aja. Nggak tahu dia dapat warisan nih. Oh iya. Warisan atau dapat hibah atau dapat wasiat. Nah itu bukan harta bersama, namanya harta bawaan. Tetap dihitungnya Harta bawaan. Ya, harta Bawaan. Karena nggak boleh itu. Kalau harta bersama timbulnya dia kerja, dia bisnis, itu masuk harta bersama. Tapi kalau harta bawaan, sebelum dia merit udah harta bawaan, atau dia pas udah merit kan namanya itu kan dapat tuh, sekarang dapat warisan, terdapat hibah, hadiah, wasiat segala macam. Nah itu bukan harta bersama, itu harta bawaan. Nah ini para yang paham biasanya ini dibuat perjanjian pernikahan untuk menghindari konflik gitu kan. Ini yang jadi konflik itu yang harta bawaan digabung harta bersama jadi harta godong gini, itu yang salah gitu. Padahal harta bersama itu timbul dari perkawinan gitu, dari hasil perkawinan dia bekerja, dia beli rumah dan kendaraan atau bisnis saham, nah itu timbul. Nah itu harta bersama. Itu terkait pengertian waris, pewaris, ahli waris, terusnya harta warisan Ustaz kali ini. Pak Ustaz terkait dengan tadi kan penjelasan kita mengerti tentang waris, pewaris hingga harta waris berdasarkan ketentuan kombinasi hukum Islam. Kemudian ini terkait dengan besarannya sekarang, besaran bagian waris itu. Ya tentu berdasarkan kombinasi hukum Islam itu gimana? Iya. Tentang besaran apa bagian warisnya.